Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka nggak mempertukarkan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa, baru mereka utang. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu, kita beli. Kalau enggak, kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang. Perabot rumah tangga utang. Bajunya utang. Baju utang. Kerudung utang. Semuanya hidupnya utang. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang utang. Nggak boleh, susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu, dia beli, nggak sabar dia. Sabar. Udah hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Tapi mereka tepat janjinya. Nggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi. Afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Gitu. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi gak mau sholatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang untuk berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang 2 dinar. Gak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara mesti bohong. Kalau berjanji mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong mesti bohong. Dusta. Kalau berjanji menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu di akhir tasyahud, Nabi selalu baca di akhir tasyahud. Antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini nggak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Gitu. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, 2 bulan bayar. Kalau 2 bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita nggak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya. Maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan gak mampu bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia lebih baik, kata Allah. Kita ngomong, ini enggak waktu mau utang luar biasa. Waktu mau utang kepada kita SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan nggak datang, nggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khobar, sudah. 2 bulan ditanya, marah dia.
Antum nagih sama saya, antum mau percaya sama saya? Lo antum utang harus bayar. Wah, tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Nggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia nggak mampu bayar juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam. Antum lihat, saya ambil contoh satu. Ya, di zaman dahulu. Ini pelajaran buat kita semuanya ini. Dan juga buat para dai. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, cerita Nabi. Ada seorang berutang 1000 dinar. Dia utang kepada seorang. Kemudian siapa janjinya? Kamu berjanji, siapa saksinya kamu berutang pada saya? Allah. Siapa saksinya? Allah. Siapa jamin? Allah. Kata dia, Allah. Dia bilang, sudah, hari dia berangkat safar dengan perahu ke satu tempat. Ketika sudah janji pada waktu itu, nggak dapat perahu dia untuk menyeberang, tapi dia sudah berjanji pada orang itu. Ingat dia janjinya, dia masukkan uang itu 1000 dinar itu ke dalam kayu, dilemparkan. Ya Allah, dulu saya pernah berutang pada si fulan, dan pada hari ini saya harus bayar. Waktu dia tanya, siapa saksinya? Engkau ya Allah. Siapa penjamin? Engkau ya Allah. Sampaikan barang ini kepada dia. Dilempar ke tepi pantai, sampai kepada orang itu. Orang itu sudah nunggu di pantai. Diambil kayu itu, dibuka 1000 dinar itu. Kemudian sudah dibawa. Kemudian berapa hari kemudian baru dapat perahu dia. Dia bawa lagi uang 1000 dinar. Dia berpikir nggak sampai uang itu. Sampai dia cari orang itu, ini dibayar 1000 dinar. Bukankah engkau telah melemparkan uang di dalam kayu? Saya katakan kepada engkau, saya nggak dapat perahu waktu itu. Nah sekarang saya bayar. Mau bayar 2 kali. Enggak, kamu sudah bayar. Enggak, ini saya mau bayar. Seperti itu jujurnya orang dan tepat dalam janji. Nabi ceritakan begini supaya kita ngambil ibrah, pelajaran. Tapi banyak orang yang nggak ambil pelajaran seperti itu. Hatta kita di mana bisa kita bayar utang? Mudah sekarang ini. Jangan alasan saya kan keluar kota, saya sakit. Bisa. Kalau memang kita jujur, waktu bayar utang kita bayar. Kalau nggak mampu, kita telepon orang itu, kita kirimin surat bahwa kita belum mampu untuk bayar. Itu ajaran Islam dan itu akhlak yang mulia. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا